Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to interview a privately owned enterprises, namely the KUD Bayongbong is a multi-purpose functional cooperative. This cooperative focuses on empowering livestock farmers and improving the rural economy. The address of this office is Bayongbong, East Highway kilometer 11, Bayongbong District, Garut Regency, West Java with postcode 44162. Let's continue to the interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari IPI Garut. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai korespondensi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda membangun hubungan profesional dengan tim internal perusahaan? Oh, jelas kalau yang dikatakan tadi bahwa perusahaan kami bisa berjalan meskipun kita koperasi, tetap harus menjalin kerjasama yang lebih baik. Nah, di antaranya baik kerjasama intern maupun ekstern. Untuk selanjutnya, apakah Anda menjaga hubungan profesional dengan perusahaan luar? Oh jelas, sebab di antaranya hubungan kami itu seolah-olah sebagai makhluk sosial. Jadi tanpa tangan orang lain atau tanpa bantuan orang lain, perusahaan kami tidak akan berjalan. Jadi kalau misalnya individu, maksudnya yang dimaksud, kalau individu ya jelas mungkin akan dapat kendala. Meskipun kita misalnya dengan jalinan dengan atau kerjasama dengan pihak lain belum tentu berhasil. Jadi yang pada intinya si komunikasi, informasi, harmonisasi itu memang perlu sebetulnya. Sebab perusahaan kami bisa berjalan bukan hanya seorang, tapi banyak orang gitu. Itu diantaranya. Pemberian kejelasan tentang pembuatan laporan dan kepastian tentang tenggat waktu dapat mengurangi tingkat pergantian karyawan? Oh jelas, sebab kami pertama punya visi dan misi. Yang kedua, kami punya struktur organisasi. Sebab dengan struktur organisasi semuanya akan terjalin. Contohnya kaitan dengan kelembagaan, kan di atasnya ada ketua bidang organisasi dan lembaga, usaha, bidang usaha. Kemudian kami seorang sekretaris membawahi administrasi dan keuangan. Jadi semuanya terstruktur, nanti bisa lihat. Jadi semuanya bisa terstruktur. Jadi orang artinya tidak sendiri-sendiri atau individu, tapi terstruktur. Jadi ada yang namanya yang disebut dengan keberhasilan itu bukannya sekedar prestasi, tapi tolak ukur. Jadi kita bisa mengukur kemampuan sesuai dengan SDM-nya masing-masing. Jadi nggak bisa meskipun misalnya orangnya pintar bahasa Inggris, dia mau bahasa Sunda, tetap aja dia menerima bahasa Sunda. Nah kalau kita mau bahasa Inggris, tahu dia pasti akan berkomentar bahasa Inggris. Nah itu jadi sistem individu ini perlu jadi bahan jalinan. Ya. Jadi bagaimana kita menjalin antara pengurusan pengawas dengan anggota, karyawan di bawah naungan kami, bukan di bawah pengawas, tapi karyawan itu di bawah naungan pada kami. Jadi jalinan ini harus harmonis. Apa strategi agar tingkat pergantian karyawan lebih rendah? Oh, yang namanya karyawan di sini juga sudah menerapkan batas usia pensiun bagi karyawan swasta menurut undang-undang ada. Jadi kami selain memperhatikan kalau orangnya sudah usianya sekian tahun, sebab kemampuannya orangnya terbatas, tetap kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang batas usia pensiun swasta menurut undang-undang. Ada ininya. Jadi kami tidak, ini kamu besok nanti tidak bisa begitu. Jadi kami juga mengatur ke batas usia pensiun karyawan swasta menurut undang-undang. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di sini ada revisi undang-undang, ada revisi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dari Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan
tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi ada dasarnya. Jadi tidak serta-merta undang-undang pengurus ada yang salah sedikit dikeluarkan. Nah, kemudian tadi kami juga mengacu ke peraturan pemerintah tadi, peraturan pemerintah nomor Republik Indonesia nomor 35 tahun 2001 dari Kementerian Tenaga Kerja. Ada dasarnya. Kalau mau bisa silakan, bisa ada pelajaran. Jadi kami pun tidak, artinya tidak serta merta pertama adanya PHK. Kami enggak, tapi ada dasarnya. Dari karyawan sekian ratus bisa menjadi sekian, tinggal sekian itu ada batas usia. Karyawan di kami itu usianya setelah 58 tahun selesai. Jadi kalau misalnya pegawai negeri sekian, tak misalnya kalau untuk abri sekian. Jadi ada dasar-dasarnya. Nah, kami pun berpijak kepada dasar tadi. Jadi tidak asalkan mayoritas diantaranya karena kurang senang dengan seseorang, ya senang. Kami tidak begitu. Meskipun bagaimana tetap kita mengacu ke peraturan pemerintah tadi. Sebab yang namanya karyawan harus upah, dibayar upahnya. Nah, upah yang dimaksud tadi kami berpijak ke revisi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang upah kerja. Nah, ini buktinya ada dasarnya. Jadi berapa harus dibayar, kemudian pendidikannya dari mana, kemudian masa kerjanya berapa. Jadi kalau memang beda tiga pegawai harian lepas, satu hari dibayar 100.000, ya udah. Oh, ini mah enggak kan? Jadi ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan dan sebagainya. Nah, hal tersebut mengacu ke itu. Apakah memupuk inklusi dan pengakuan dapat mengurangi tingkat pergaulan? Kalau penggantian karyawan diantaranya yang pertama tadi batas usia. Yang kedua di sini menerapkan ada yang namanya peraturan perusahaan ada di kami. Kalau memang orang tersebut tidak patut lah, misalnya kurang disiplin dan sebagainya, kami menerapkan aturan tadi. Yang kedua, kalau orang bisa sudah diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, selesai. Kita tidak percuma buat apa. Jadi banyak orang misalnya, tapi kualitasnya kurang baik. Nah, makanya jadi bukan hanya sebatas batas usia bagi orang yang punya karir dengan masa usia yang sudah ditentukan, tetapi kami juga menerapkan dedikasi prestasi. Padahal sekarang kalau prestasinya baik, kami dapat bonus. Jadi ada orang tersebut dapat dikasih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kehadiran. Jadi yang bukan hanya sekadar hadir tidur lalu udah selesai. Jadi hadir, kemudian apa kerjanya dia? Jadi hanya sekedar hadir meskipun ada absen, tapi tanpa ada realisasi percuma. Jadi kehadiran tersebut ini membatasi tentang dia dapat tunjangan kinerja. Jadi supaya semangat. Jadi dapat tunjangan kinerja. Jadi pengurangan karyawan itu diantaranya pertama batas usia. Yang pertama batas usia yang disebut dengan pasangan atau tunjangan ya. Yang kedua tidak disiplin. Tuh, pengurangan karyawan itu seperti kalau orang tidak disiplin buat apa? Meskipun dia pandai hanya ngomong kosong tanpa ada motivasi. Jadi karena kita ini adalah operasi, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, jadi perlu membatasi hal-hal yang seperti apa yang diinginkan. Apakah perlu memastikan pelaksanaan yang konsisten tentang laporan kerja agar meningkatkan kejelasan dan efisiensi? Oh jelas, sebab diantaranya kalau memang diatur gitu, tidak disiplin. Nah sekarang ini karyawan di sini kan ada pagi dan sore. Beda dengan staff. Kalau staff itu jam 8 masuk, jam 12 atau jam 14, jam 2
pulang. Kalau kan orang lapangan enggak. Masuk jam 5, pulang jam 8. Nanti masuk lagi jam 4, pulang jam 7 malam gitu. Jadi ada 2 shift bagi orang lapangan dan 1 untuk orang yang ada di staff gitu. Jadi kalau orang tersebut tidak memenuhi, apalagi sekarang absennya bukan hanya dengan menggunakan urgent point misalnya. Dengan dulu pernah dengan itu ada buktinya dengan jari tangan tidak berjalan, kemudian dengan raut muka ke pager point kurang berjalan. Nah, sekarang menggunakan HP. Jadi kalau misalnya saya tidak punya HP, itu punya lain foto di server ke bagian personal dia. Nah, itu salah satu bukti dia datang gitu. Kalau memang tidak ada, ini bagian manajer divisi keuangan dan administrasi keuangan, jadi kinerjanya hilang 1 hari. Padahal orang banyak, ada yang kerja dari pagi sampai sore kalau tidak punya HP, makanya dianjurkan ikut ke orang lain. Itu deh. Selanjutnya, apakah perlu memfasilitasi instruksi dan juga umpan balik yang jelas mengenai penugasan kepada tim? Oh jelas, sebab diantaranya kalau tidak begitu, kadang-kadang orang lupa. Nah, makanya saya punya rencana kaitan dengan informasi sebentar. Ini diantaranya untuk memfasilitasi kepada mereka adanya informasi tiap hari, ini harian. Jadi misalnya hari ini nomor 1 tanggal berapa sekarang misalnya? Nah, tanggal 18 bulan. Jenis kegiatan apa? Kemudian siapa yang melaksanakannya? Keterangannya. Kalau memang hari ini misalnya contohnya nomor 1 tanggal 18 jenis kegiatan, kan saya seorang sekretaris, misalnya melaksanakan kegiatan materi lapangan gitu ya. Pelaksananya sekretaris, keterangannya dilaksanakan gitu. Kalau misalnya hari ini tidak dilaksanakan, ada kegiatan misalnya, jadi di kolom keterangan disampaikan tidak terlaksana kegiatan karena ada kepentingan keluarga. Ya, gitu. Ini semuanya. Jadi informasi ini terpampang tiap hari. Jadi ya orang bisa melihat karena orang ini mah kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu kan itu. Nah, kalau lapangan nggak tiap hari Senin sampai dengan Sabtu terisi. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan apapun, nah kini kami mengadakan daftar hadir, bukan absen. Kalau absen anak sekolah kan, nah kita ini ada daftar hadir. Jadi kalau rapat purus, rapat apa dengan yang lainnya, nah, kami buatkan ini salah satu bukti sebab ini berkaitan dengan kepentingan individu. Ini mau dilaksanakan kan? Jadi kalau ada kegiatan rapat, kami buat. Terima kasih dan apresiasi dari kami memberikan sertifikat ini kepada almarhum Bapak Hadi Sunaria SP. Namun dikarenakan beliau sudah berpulang, sertifikat ini dititipkan kepada Ibu Rianti sebagai Kepala Bagian Umum Administrasi dan Kesekretariatan Kabupaten Bayangkong untuk nantinya diberikan pada pihak keluarga atas perspektif profesional yang telah dibagikannya yang sangat bermanfaat untuk penelitian ini. Semoga menjadi amalan dari beliau. Begitu pula semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. That's all the interview from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.